seorang jurnalis harus seperti itu. Yang berikutnya masalah pemerintah tentang sesuatu. Kalau ini sekarang orang begitu. Di sini sebagai penulis. Iya, iya. Jadi dosen tidak mau jadi dosen langsung. Saya ini orang LSM. Iya. Di pelatih pertahanan mungkin Deno sudah lupa itu, tapi tanggal 25 Maret itu saya terus tambah. Setelah itu saya kira ratusan tulisan kemudian satu hari itu seperti makan, jadwal makan 3 sampai 4 tulisan per hari. Ada yang bertanya memang kenapa bisa? Ya, kenapa bisa? Tapi yang paling pertanyaan saya sekali muncul adalah dari mana ide itu muncul? Itu yang kemudian membuat saya juga jadi. Saya bekerja di Bappenas, Konsultan Lama Bappenas, kemudian saya jadi pekerja maju dari Jakarta. Saya kira 10 tahun di Jakarta. Di hampir semua Indonesia sudah didatangi. Kemudian komunitas-komunitas paling pinggiran pun saya datangi sampai pada satu hari waktu masih bersama Kamar Wadah satu hari itu 5 menteri. Kenapa saya cerita ini? Karena saya mau lihat bahwa ternyata kemudian hari ini semua adalah sangat punya fungsi yang besar. Tulisan-tulisan saya ada yang pernah baca? Mudah-mudahan sudah banyak. Ya, tidak pernah lihat buka saya sekarang. Mungkin belum pernah baca. Di Googling saja Mulyadi Saleh, maka keluar di situ Republika di beberapa media nasional, di beberapa tempat, di Fajar, di Tribun dan sebagainya. Kalau di Googling Mulyadi Saleh itu akan keluar semua tulisan-tulisan saya. Pertanyaan ini kemudian membuat juga saya jadi bertanya, sebetulnya ide itu sebetulnya kita kumpul dari mana, sehingga tulisan-tulisan itu akan sering kita munculkan dan mudah-mudahan kita tidak bosan dengan itu. Pak Rusdin, ini penulis yang jujur saya kagumi, sangat dulu dia menulis, lama sekali nulis dan saya banyak membaca tulisan-tulisannya, termasuk buku-bukunya. Saya menikmati. Kemudian setiap tulisan mengandung makna di setiap tulisan. Kalau kita ingin terkenal, saya tidak di situ. Kalau kita hanya ingin mengejar klik, mengejar viralitas, saya tidak di situ. Saya ingin membuat mana karena yang ingin saya kerjakan adalah jika tulisan saya dibaca orang, tulisan saya dibaca oleh anak cucu, maka yang terpenting adalah nilai apa yang saya dapat dari tulisan. Inilah sebetulnya menulis dan tulisan. Jadi itu bukan hanya merangkai huruf menjadi kalimat. Saya kalau baca tulisan saya mungkin teman-teman kalau sempat baca itu cenderung naratif, reflektif dan puitis. Sufisme. Tidak menyelipkan nilai-nilai sufistik. Iya. Itu yang selalu terjadi. Nanti ada praktiknya ya. Iya. Itu satu, bahwa menulis bukan sekedar aktivitas intelektual, ini adalah sikap moral kita. Setiap kalimat membawa pesan berpihak atau kita abai, menyembuhkan atau kita melukai, atau menerangi atau kita mengaburkannya. Jadi itu tulisan-tulisan nanti akan kelihatan ya. Jika suatu hari tulisanmu dibaca orang, maka ini apa yang ingin mereka temukan di dalam sana. Itu yang membuat tulisan-tulisan saya menjadi cenderung panjang, rata-rata lebih 3.500 sampai 5.000 karakter. Itu rata-rata. Dan itulah yang saya setiap hari share. Kalau tadi lihat pernah kita, itu ada tulisan 3 jalur 1 ikhtiar. Sudah saya baca. Sudah dibaca. Iya. Itu tulisan saya tadi malam pas dikirimin fotonya Pak Rusdin dengan kumisnya. Ini yang tadi ya. Iya. Ini ya. Saya bilang Pak Rusdin di antara 2 kumis. Terus dia kirim bahwa saya juga dulu berkumis.
Kami akrab di situ, baru jujur baru hari ini saya ketemu, baru bicara. Ya. Iya, iya. Setelah pulang dari Jakarta, kata lama di Jakarta, saya baru ke sini, akrab dengan teman-teman semuanya. Nah, coba lihat ini tulisan-tulisan saya di Iya. jalan ini, 3 jalan 1 ikhtiar. Iya. Tentang rekor nulis, tentang perginya Kak Sufri Laude. Iya, iya, iya. Perginya siapa yang penulis dulu di Fajar itu? Lupa namanya. Aswar Hasan. Aswar Hasan, iya, iya. Aswar Hasan itu akan dibukukan. Iya. Itu juga tulisan saya ada 2 tentang itu. Iya. Dan untuk di TV Unhas saya menulis khusus profil para pahlawan, termasuk Syekh Yusuf. Semua pahlawan saya tulis ulang untuk menunjukkan mana-mana baru di dalamnya. Di TV Unhas saya kira banyak sekali tulisan saya terakhir. Yang paling terakhir tentang Imam Lapeo, ya, bagaimana spiritual leadershipnya Imam Lapeo, karena saya dari sana. Kemudian yang kritik-kritik sifatnya seperti MBG, saya mengkritisi kenapa ada kata gratis di situ dan sebagainya. Kemudian ketika saya memegang tangan ibu, Iya. itu juga saya tulis. Ini Pak Cidi waktu sakit ya? Ya, itu tangan ibu saya waktu saya potret sendiri. Nah, Iya. dari mana kita mulai? Baru saja di depan rumah saya tumbuh namanya bunga agave Amerika. Bunga agave. Agave. Ternyata dia hanya berbunga sekali seumur hidup. Oh. Dan berbunganya pada saat puluhan tahun tumbuh. Saya baru sadar dan akhirnya saya menulis tentang bunga agave di Layan Lemah. Layan Lemah itu adalah majalah yang ada. Iya, 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 iya. Naik Layan, Iya. itu ada majalah. Iya, iya. Magazine, saya menulis tentang bunga agave dan saya potret sendiri. Kalau dicari di situ, saya menulis bahwa ternyata bunga agave hidupnya hanya satu, dia fokus pada bunganya dan kemudian setelah itu dia pergi. Agape atau agave? Agave. Kemudian di sana agave lagi. Oh ini ya? Dilihat Bang. Iya, dapat ini. Itu dia. Ini kan? Ini potretan saya. Oh. Memotret tentang bunga agave. Iya, iya. Masuk di Lion Mag ya? Ya, maksudnya. Ini juga tulisan sini banyak lain tentang Isra Miraj. Iya. Saya menulis judul Adakah Isra Tanpa Miraj. Ya. Jadi judul-judul ini. Tapi kamu harus bilang bahwa tulisan T itu sampai di Lion Mag itu karena awalnya di Pela Kita kan? Iya. Iya kan? Saya poinnya saya mau poin terakhir saya bahwa tanpa Pela Kita rasanya saya tidak akan pernah. Karena tulisan pertama saya tentang kerikil. Satu kerikil yang membuat orang masuk surga. Itu tulisan pertama saya di tanggal 25 Maret 2025 yang baru pertama kali masuk di. Saya di Oman waktu itu di Oman ya, tadi. Di Oman ya. Apa yang menarik dari tulisan saya sebetulnya kalau ide paling tidak pribadi selalu berangkat hal-hal kecil sekali. Iya. Bunga di taman. Kesini tadi kemacetan. Saya bicara dengan Green SM taksi baru. Banyak sekali informasi. Akan ada 3 tulisan dari Green tadi di atas mobil. Iya. Jodoh-jodoh itu kecil sekali, tetapi kemudian dari kecil itu ditarik menjadi nilai. Ya, menjadi nilai. Di luar pas ketemu tadi penulis Rifal menulis tentang Makassar. Pertanyaan kemudian kita lagi berada di ketua kerajaan yang pernah luar biasa mendunianya. Lalu adakah tulisan kita tentang gua? Mungkin belum ada dalam konteks yang berbeda dari kita semua. Tapi mari kita menulis dari hari ini di ruangan ini, anggaplah ini dunia adalah gua kira tempat kita menerima wahyu, dan wahyu itu tidak bisa tidak untuk kita sebarkan kemana-mana, dan kalian adalah para nabi. Iya. Jadi dulu gitu ya. Iya. Bapak tidak bilang kalau Bapak alumni IMIM juga kan? Ya. IMIM. Saya pengkhotbah di desa-desa, di sebuah desa. Saya mau khotib di Jakarta. Saya mau cerita ini. Saya berkutat dengan para korban di tsunami Aceh. Saya kemudian terlempar ke Papua, belajar tentang PRA di Taka Boderate. Ini terlempar dan kemudian benar-benar di sudut-sudut kota, sudut-sudut kampung itu kami ada di sana. Pada waktu bersamaan
Saya bergaul dengan para orang ustaz. Yang mungkin Anda pernah kenal ustaz. Ya, ya. Bergaul tiap hari, membangunkan mereka musola, dan saya berjabat tangan. Saya imam Di masjid. daerah dua, bukan di daerah dua. Di daerah dua. Yang di Tabaran Oh, kanan. iya. Tamal Ria Jalan Pertis Kemerdekaan 7 Iya. dalam kumpulan orang ustaz dulu di situ. Kami ada di dalam. Dan Anda bayangkan, saya imam masjid, imam musola ya, saya khotibnya. Tapi pas bersamaan mereka minta 1.000 satu hari, susah sekali. Tapi hal bersamaan saya membantu menulis buku dari meja tanding AB dan buku Pak Harto. Waktu itu membantu salah seorang, dan kami disewakan hotel per malamnya 5 juta. Hati saya teriris, 5 juta satu malam, sementara para orang Kristen Iya. 1.000 pun mereka bisa hidup. Oh. Itu kemudian mengkristal dalam diri. Akhirnya masuklah di dunia LSM, ketemulah saya ke Jakarta sekalian, masuklah di BNPM, dan itu semua persoalan kemiskinan. Iya, iya. Ada kami Kak Sufri, Almarhum. Sufri Sufri Laude, Laude, iya, iya. belajar, dan alhamdulillahnya saya ada di rumahnya Pak Daud dan belajar banyak, Iya, menjaga perpustakaannya di lantai 2. Oh. Perpustakaannya luar biasa banyaknya. Saya pengalaman ini saya cerita supaya tahu bahwa mengkristalisasi diri dalam pengalaman, jangan tidak terlibat di dalam itu. Iya, 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 iya. Saya jujur pernah pelajaran publik imigrasi kata gurus paspor. Iya, iya, iya. Saya datang, nggak apa-apa saya cerita ini. Iya. Sudah datang setengah 7, tapi antrian sudah full. Saya tanya, kapan harus saya datang? Ternyata mereka datang setelah salat subuh. Saya bilang kalau gitu saya datang sekarang untuk yang besok. Kan bisa dong, tanpa harus saya datang besok subuh. Ternyata itu tidak bisa. Nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Saya jujur, saya mau ditahan satpam, dan betul saya teriak-teriak, saya balas dari tangga satpam. Saya ditahan satpam dan saya dibawa ke dalam. Untuk apa? Karena kemarin bosnya saya sama-sama narasumber, kenal baik sekali. Yang saya mau cerita adalah ikuti ini semua supaya bisa menjadi tulisan yang bagus. Ikuti apa yang terjadi. Kalau macet, ikutlah bermacet-macet. Kemarin saya membantu petani-petani di Pasangkayu, 700 kilo dari sini. Untuk apa? Pisang Cavendish. Mereka susah memasarkan. Saya bilang, saya di Makassar, saya ngangkut pisangnya, masukkan ke supermarket, saya bawa pisangnya, ketemu kasir, saya bawa pisangnya untuk ketemu para pelaksana-pelaksana kalaran pisangnya. Saya datang membawa pisang itu. Untuk apa? Saya merasakan bagaimana pasar bekerja, bagaimana pasar itu, dan saya menulis tentang itu. Soalan, apa kita hanya fokus pada kejadian atau fokus pada dampaknya? Iya. Netral, Iya. berpihak pada keadilan, berhenti di publikasi atau berlanjut hingga ada respon, atau informasi sebagai tujuan, ataukah kita akan sampai pada kesadaran? Iya. Ini yang kemudian menjadi acuan kita semua. Ya itu dia. Iya, iya. Jadi kita punya dua jalur. Hanya sekedar menulis biasa atau ingin ada kita. Oke, lanjut. Ya, oke. Lanjut. Nah, itu yang saya sebut tadi bahwa ide itu sebenarnya tidak dicari. Hadirlah sepenuhnya dalam kehidupan sehingga tidak pernah tidak akan ada ide yang tidak bisa tulis. Dalam kemacetan, ini peristiwa kemarin pesawat ATR. Apa yang saya tangkap? Saya akhirnya menulis bukan ATR-nya, tapi bagaimana kita tidak datang membantu, kita hanya datang memotret dan memviralkan. Kebakaran, orang hanya datang berkerumun memotret kebakaran, tapi tidak ikut adil ngambil air untuk menyiram, tapi kita hanya memviralkan. Sampai di situ kan? Itu pertanyaan, sehingga saya Kristen tadi itu. Banyak melalui dengar, mengamati dan berkomentar ya, terlibat dalam realitas warga. Jadi ketika saya melihat tanah yang rusak, petani yang tidak punya pupuk, alhamdulillahnya saya punya kesempatan berkeliling ke banyak tempat. Saat ini saya tenaga ahli DPR RI, sehingga reses itu
saya bisa menemukan bagaimana susahnya ternak, bagaimana susahnya bertani, bagaimana susahnya pupuk dulu. Dan sekarang alhamdulillahnya Kementerian Pertanian membuat itu ada. Dan alhamdulillahnya adalah juga karena Pak Amran Sulaiman, Pak Menteri adalah teman kami satu tempat, satu golongan, satu kampus, satu matrikulasi. Jadi bersahabat sekali. Jadi kepekaan itu adalah sumber ide yang tidak pernah kering. Jadi peka terhadap sesuatu. Coba saya dulu bilang dibukukan. Ternyata mengikat peristiwa luar buku juga satu hal menarik. Pak Rusi sudah lakukan ini. Jadi pikiran-pikiran Pak Rusi misalnya ini ada di dalam buku-buku ini. Dan dia sudah tidak menyebar kemana-mana. Dan dia ada di sini. Apakah ini akan ada salahnya? Di suatu peristiwa dia benar pada salahnya. Dia lagi akan mungkin tidak terlalu benar, tapi suatu untuk benar kembali. Misalnya begitu ya. Jadi nilai itu. Ya sehingga maafin parti agak lama partinya. Kita ada. Jadi akhirnya karena saya berulang tahun ke 58 kemarin, saya tidak ingin ulang tahun sekedar sebuah ulang tahun. Akhirnya yang terjadi adalah saya menulis hidup saya selama 58 tahun. Apa yang ada di sini adalah tapak-tapak 58. Di tapak 58 inilah saya menemukan mana itu ya. Belum diterbitkan resmi. Saya gelisah tentang pangan. Pangan. Saya gelisah tentang pangan, tapi banyak sekali pangan yang teknis. Saya menulis puisi khusus pangan. Judulnya tentang akar, batang, daun dan buah pangan Indonesia. Saya bicara tentang akar pangan, bicara tentang batang pangan, pohon dan daun yang ada di Indonesia yang terkait pangan, tapi bentuknya puisi-puisi tentang pangan. Dan yang ini adalah kumpulan Rebon pasca Ramadan. Tulisan saya banyak di belakang kita ada di sini. Iya. Waktu nulis Ramadan kemarin. Tapi satu hari saya satu ayat. Tapi bukan yang ini ya. Bukan perlu dibukukan. Pokoknya satu hari itu di maghrib saya baca satu ayat. Dan kemudian ayat itu saya masih reflektif. Jadi tiap hari ada diri revisi kenapa? Karena itu gampang sekali muncul. Segera diikat pikiran itu. Saya baca Radikan kita muda redovi dan tadi misalnya. Maka saya menemukan bahwa ada dialog misalnya. Dan tulis saya itu menjadi sebuah narasi puitis, bukan menjadi tafsiran, tapi apa yang saya rasakan saya tulis. Dan sekarang masih di Al-Baqarah karena ternyata banyak sekali. Al-Fatihah menyedot waktu. Di 7 ayat itu kemudian itulah. Sebagai anak pesantren ada spiritualitas yang selalu hadir di dalam tulisan. Dan mudah-mudahan dari coba dikasih cepat saja supaya banyak ya. Oke. Nilai itu kompas, bukan beda kita ya. Jadi topik boleh berubah, konteks boleh bergeser, tapi arah tulisan tetap sama. Tidak tergoda menulis karena sedang ramai, tren, tapi menulis karena isu itu harus kita tulis dan menyentuh orang. Oke, lanjut terus saja. Kayaknya itu nilai harus jujur, berpihak pada umat, tanggung jawab sosial, kesadaran ekologis, kedalaman spiritual. Penting, karena itu nilai yang kita pegang. Itu penting untuk kita pegang. Sehingga tulisan-tulisannya selalu punya makna. Lanjut saja. Ini jurnalis warga. Oke, ini warga. Jadi ini analisis tulisan. Itu berangkat dari pengalaman lokal. Pengalaman kecil. Bunga agave di depan rumah pun bisa menjadi tempat kita menulis. Kemacetan di jalan tulis. Hujan yang turun ini bisa Anda manai apa? Adakah sekedar hanya tetesan air yang menembus daun dan kemudian datang? Ataukah dia ada kesejukan yang perlu kita angkat dan sebagainya? Jadi tulisan tidak mulai dari teori, tapi menanam di sudut kota. Saya melihat seorang ibu yang lagi nanam di atas pot, akhirnya menjadi isu urban farming. Sekarang jadi akrab sama wali kota Makassar saya lihat kita. Wali kota Makassar minta saya untuk
Iya toh? Tuan Fahmi. Oh, iya. Tetapi Betul. ternyata Tuan Fahmi berangkat menjadi pangan kita. Iya, Pangan kita. right. Karena Makassar 80% disuplai dari Goa dan Kalimantan. Iya, iya. Maka perlu kita angkat itu. Berangkat. Nah, Ini itu- semua contoh tulisan. Banyak di. Daerah kita Iya. dan hal-hal kecil yang bisa mengangkat itu Sorry. saya tadi dan sebagainya. Oke, saya kira itu dulu ya karena Iya, banyak. iya, banyak. iya. Kita selesaikan dulu sesinya, iya.